Hai Sobat YouTube, selamat datang di channel Hanako PS. Di video ini saya akan berbagi pengalaman nyata saya mendapatkan income dari Google AdSense selama 5 bulan dengan pendapatan bersih lebih dari 10.000 US dollar ini teman-teman. Jadi untuk sumber pendapatan yang bisa kita dapatkan di internet itu banyak banget, dan di video ini saya akan membahas masalah Google AdSense aja ya. Jadi untuk teman-teman yang mungkin lebih suka desain, bisa dilihat video saya yang mengenai desain. Saya memiliki banyak income dari internet itu bukan berarti instan ya untuk mendapatkan sebanyak itu, akan tetapi 11 tahun lebih saya berkecimpung di dunia internet, sehingga mungkin dalam 11 tahun itu dibagi-bagi udah lebih dari 20 bisnis online yang saya jalankan. Jadi di video ini saya akan berbagi mengenai pengalaman nyata saya sekaligus berbagi ilmu mengenai Google AdSense. Jadi saya harapkan ilmunya bisa bermanfaat buat teman-teman yang masih pemula ingin memulai mendapatkan income dari Google AdSense, maupun yang sedang ingin mendalami Google AdSense itu sendiri. Sehingga video ini saya harapkan benar-benar bermanfaat buat teman-teman ya, karena saya akan membagikan pengalaman nyata saya mulai dari yang basicnya. Dan yang teman-teman lihat ini pendapatan atau estimasi penghasilan yang saya dapatkan ini penghasilan bersih ya, di atas 10.000 US dollar ini adalah pendapatan selama 5 bulan saya mengembangkan Google AdSense tentunya. Dan buat teman-teman minatnya itu ditentukan terlebih dahulu apabila ingin mengembangkan income dari Google AdSense, bisa dari blog, bisa dari AdMob ya, maksudnya itu apps yang kita build untuk smartphone, kemudian kita upload di Google Play Store, itu bisa mendapatkan income teman-teman. Kemudian bisa juga melalui YouTube atau partnering di situs-situs besar. Jadi kita itu bisa menghasilkan, ada sebenarnya secara resmi langsung ya, itu ada 3. Kalau partnering itu instan penghasilannya, tapi bagi hasil gitu untuk akadnya. Dan untuk cara memulai mengembangkan income di Google AdSense itu kita butuh melakukan research terlebih dahulu. Gimana caranya? Oke, langsung aja saya akan tunjukkan ke teman-teman. Yang pertama, buka Google Planner ya. Bisa dilihat ya untuk situsnya, ini ads.google.id/id/lagi home tools keyword planner. Nanti tampilannya seperti ini teman-teman, langsung di bagian sini buka keyword planner. Kenapa kita harus buka keyword planner? Karena keyword planner ini miliknya Google juga, yang menampilkan data-data ya, berapa banyak keyword yang dicari setiap bulannya dan lain sebagainya. Itu bisa kelihatan secara gamblang teman-teman, sehingga kita dalam menentukan suatu niche atau topik yang akan kita kembangkan, itu bisa kelihatan potensi kedepannya itu kayak gimana. Nah, kebanyakan untuk pemula itu nggak melakukan hal kayak gini, sehingga asal-asalan aja dalam mengembangkan niche untuk mendapatkan income dari Google AdSense itu sendiri teman-teman, sehingga ya banyak sekali yang gagal. Biasanya orang yang nggak tahu Surabaya, misalnya kita suruh ke Surabaya, jelas nyasar-nyasar gitu. Nah, jadi di awal kalau kita ngelangkahnya aja udah salah, maka kedepannya ya susah banget untuk berkembangnya teman-teman. Oke, langsung aja kita mulai ya. Yang pertama kita tentukan dulu niche atau topik yang ingin kita kembangkan, bisa di bagian temukan kata kunci, atau bagian dapatkan value of search, atau dapatkan volume penelusuran dan perkiraan. Nah, klik aja bagian situ, kemudian di kolom ini kita masukkan misal sebentar apa ya, misalnya gaming ya, gaming gini aja misalnya nih. Kemudian mulai dan tunggu sebentar. Nah, untuk gaming aja ini penelusurannya itu 10.000 sampai 100.000 yang nyari rata-rata dalam sebulannya. Ini bisa dilihat untuk keterangannya penelusuran bulanan rata-rata. Jadi kalau kita mengembangkan niche game misalnya, pencariannya ya cukup banyak dan potensi berkembangnya bisa cepat. Akan tetapi yang butuh kita ketahui, game apa dulu. Nah, di sini kita butuh untuk melakukan research lebih dalam lagi. Gaming yang populer tentunya ya, yang banyak peminatnya itu kita buat. Ya saran saya sih bikin game yang berbau edukasi gitu ya, sehingga bisa mencerdaskan viewer atau fans kita atau para publik yang membaca konten kita apabila di blog. Kalau menggunakan apps di Google Play Store, setidaknya bisa mengedukasi secara sistemik. Dan kita masih berada di navigasi kata kunci tersimpan. Kita masuk ke ide kata kunci di bagian sini agar lebih banyak lagi
keyword atau kata-kata suggestion-nya yang direkomendasikan oleh Google Planner-nya. Ini bisa dilihat Minecraft, ini pencari bulanannya atau orang-orang yang nyari dalam satu bulannya itu rata-rata 100.000 sampai 1 juta. Itu kan gede banget teman-teman. Dan kata-kata gaming ini itu sebenarnya mungkin lebih ke arah apa namanya, misal laptop gaming atau HP gaming kayak gitu ya. Sementara kalau Minecraft ini langsung nama gamenya teman-teman. Jadi kita bisa melihat potensinya segini. Kalau Steam ini juga kayak apa namanya, store gitu ya. Jadi kita bisa beli-beli game di apa Steam ini. Saya juga beli juga sih di Steam. Ya sesuai dengan anu sendirilah apa namanya, game yang disukai. Kalau saya pribadi lebih condong ke apa, game yang bisa mencerdaskan atau sekedar hiburan aja. Maksudnya game-game yang lucu-lucu. Ya pokoknya yang tidak terlalu gimana ya, intinya ada nilai tambah lah untuk mengedukasi apa namanya, pemirsa yang menonton atau membaca atau menggunakan apps yang kita publish di Google Play Store misalnya ya, sehingga ya ada manfaatnya lah apa yang kita buat tersebut. Kita sandingkan dengan keyword misalnya nih mancing ya, mancing kemudian dapatkan hasil. Kita bisa lihat perbedaannya nih. Nah, untuk mancing itu juga cukup lumayan 10.000 sampai 100.000 pencarian bulanannya. Jadi ya setara-setara gitu ya untuk setidaknya traffic yang kita akan dapatkan. Tapi ya harus bikin apa namanya, konten itu yang benar-benar bagus, tidak asal-asal bikin teman-teman, sehingga algoritma Google bisa menjadi dorongan utama untuk meraih goal atau page one di google.com atau di platform Play Store-nya ya. Sekarang kita akan membandingkan earning ya atau pendapatan yang akan kita dapatkan. Kenapa bisa beda-beda? Nah, itu faktornya ada di fee of ads-nya. Jadi apabila kita menggunakan niche gaming, kita bisa melihat di sini nilai ads-nya itu 14.000 sekian, dan kalau mancing itu sekitar 3.300 sekian ini. Jadi kalau kita baru bikin apa namanya, sebuah niche kita kembangkan dari nol sama-sama, kita bisa pilih salah satu ini ya. Kalau kita pilih yang mancing, ya bisa dilihat nanti earningnya itu memang nggak sebesar yang gaming. Tapi kalau kita pilih gaming, ya setidaknya modalnya jauh lebih gede di awal. Ya mungkin dari segi device, laptop harus spek tinggi dan lain sebagainya, yang modalnya itu besar. Tapi di sini earningnya nanti juga besar teman-teman. Kalau yang mancing, ya modalnya apa sih? Paling ya cacing atau umpan cacing itu umpan ikan itu tadi, kemudian apa namanya, ya alat pancingnya itu sendiri, sehingga ya kita nggak modal banyak gitulah untuk memulai mengembangkan niche mancing. Bisa juga kita bikin game, tapi game itu game mancing ya, sehingga ya bisa kita dapatkan dua ini untuk rata-rata nanti. Jadi kita itu bisa kombinasi gitu teman-teman. Dan langkah selanjutnya apabila kita sudah menetapkan sebuah niche, misal kita ambil yang mancing ini ya, dan langkah berikutnya kita tinggal masuk ke situs resminya google.com, thread miring, kemudian AdSense, dan start. Ya dikasih thread lagi ya. Ya inilah bisa dilihat teman-teman untuk situsnya. Buat teman-teman yang mungkin nanya linknya mana, nah itu berarti nggak nonton sampai habis ya. Dan ada keterangan seperti ini untuk teksnya, lihat potensi penghasilan dari AdSense. Maksudnya ya Google AdSense ini teman-teman, tapi langsung disingkat dari AdSense ya. Kemudian kalau kita ingin mendapatkan income dari apps yang kita buat untuk smartphone, kita langsung ke Google AdMob. Untuk situsnya sendiri admob.google.com INCL ID home ini ya, bisa dilihat. Untuk daftarnya juga sama, di pojok samping kanan ini ada tulisan daftar. Kemudian kalau sudah punya account, kita bisa langsung login di bagian sini. Nah, bisa dilihat tingkatkan penghasilan aplikasi Anda. Tapi di awal kita membangun apps-nya itu tadi ya, itu memang butuh waktu yang nggak sedikit. Yang namanya kerja juga harus apa namanya, memakan waktu ya, karena untuk membuat sebuah produk, misalnya jualan, itu juga memakan waktu. Setelah jadi pun itu harus masuk market untuk dijual. Itu pun volume penjualan akan berbeda-beda setiap harinya. Jadi di dunia usaha itu beda banget dengan dunia karyawan. Jadi di sini kita bisa menghasilkan income dari apps yang kita buat untuk smartphone ya.
Dan untuk blogger yang teman-teman bisa bikin sebuah blog yang gratis juga dan bisa mendapatkan income di blogger.com ini. Jadi teman-teman bisa masuk ke blogger.com ini, kemudian membuat sebuah blog dan menulis artikel dan didaftarkan ke Google AdSense ini untuk mendapatkan income. Sehingga ya meskipun kita cuma nulis di blog, kita bisa menghasilkan income itu tadi, dan itu hasilnya setiap hari tentunya. Apabila traffic yang kita dapatkan jumlahnya setidaknya 10 ribuan lah sehari teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mungkin agak kesulitan mencari lapangan kerja saat kondisi seperti ini, mungkin online ini adalah ya setidaknya terobosan baru lah. Tidak baru sih sebenarnya, udah lama banget. Ya setidaknya buat teman-teman yang baru tahu peluang yang ada di internet ini. Salah satunya ada blogger, kemudian apps developer menggunakan AdMob ini, dan YouTube juga bisa sih teman-teman. Sehingga teman-teman bisa menentukan mana yang dipilih ya. Kalau suka di dunia mobile phone bisa pilih Google AdMob ini. Apabila suka menulis atau bikin konten itu bisa langsung ke Google AdSense. Jadi dua ya, AdMob ini punya Google juga, yang Google AdSense ini juga punya Google. Cuma bedanya kalau Google AdMob ini dulu itu ya AdMob itu sendiri, tapi sekarang sudah diakuisisi oleh Google dan di manage oleh Google itu sendiri ya, sehingga ya bisa disebut ini sudah milik Google. Dan income atau potensi pendapatan di Google AdMob itu luar biasa teman-teman, dan kerjanya juga cuma di rumah aja, sama aja dengan kita membuat blog di blogger ini. Karena kerjanya kalau di blogger itu ya nulis doang teman-teman. Mungkin kalau kita suka di AdMob itu ya setidaknya kita harus membuild sebuah apps ya, dan kita rilis di Google Play Store. Jadi kita ya setidaknya kalau kerja sendiri memang agak lama, tapi kalau di blogger di bagian sini setidaknya kita itu bisa kerja sendirian teman-teman. Ya setidaknya siapa sih yang nggak bisa nulis ya, apalagi nyusun artikel, ya itu kayak bikin cerita gitu aja. Dan ini part 1 ya teman-teman, untuk part 2-nya nanti kita akan coba langsung praktek, dan untuk sesi ini kita membahas impression atau pengenalan cara menghasilkan income melalui Google AdSense. Dan nanti di part berikutnya kita akan langsung membangun sebuah blog ya. Kemudian kita akan mengisi konten juga dan kontennya dalam bentuk artikel. Jadi nanti kita itu kerjanya cuma nulis doang, nulis dibayar gitu ya. Tapi memang butuh konsisten untuk mendapatkan banyak traffic itu tadi di blogger tentunya. Buat yang gratis memang di blogger. Kalau kita ingin mengembangkan yang apa namanya ya profesional gitulah kita anggap, itu kita pakai WordPress atau web building lainnya yang memiliki domain dan hosting sendiri, sehingga income yang bisa kita dapatkan itu bisa lebih besar karena banyak opsi opsional untuk mengoptimasi web tersebut. Kalau blogger ya namanya juga gratisan teman-teman, jadi kita terbatas dari fungsi-fungsi yang diberikan. Tapi itu sudah cukup sih bagi saya pribadi yang sudah berpengalaman sekitar 11 tahunan ya di dunia blog, dan itu juga sampai sekarang menghasilkan teman-teman. Memang dulu sempat gagal karena ya namanya juga otodidak, pastinya nggak bisa instan. Kalau kita belajar sudah ada alurnya, atau alurnya biasanya lebih cepat. Kalau saya pribadi memang 100% otodidak teman-teman. Jadi ya meraba-raba gitulah. Yang namanya meraba-raba kan kadang juga kena sesuatu yang menyakitkan kalau kita merabanya di hutan itu ya. Kan ada ular, ada apa. Oke teman-teman, sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa tekan like untuk video saya ini dan subscribe channel Handako PS, sehingga teman-teman bisa mendapatkan video-video baru setiap kali saya mempublikasikan video baru di channel Handako PS ini. Dan jangan lupa lihat juga video saya yang lain di channel Handako PS. Barangkali ada video tutorial, kemudian motivasi, kemudian sharing pengalaman, ilmu, dan lain sebagainya. Yang belum teman-teman tonton, bisa teman-teman tonton untuk mengambil manfaat dari video tersebut. Sekian, terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.